Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama ada Arifin dengan NIM 1814201135 dan saya sendiri Novi Alvita dengan NIM 1814201146. Di sini kami akan membahas poin-poin tentang yang pertama, hal-hal yang mendasari audit laporan keuangan. Yang kedua, pihak yang berinteraksi dengan auditor. Yang ketiga, standar auditing. Yang keempat, laporan auditor. Yang kelima, tanggung jawab editor dan kesenjangan ekspektasi. Untuk poin yang pertama yaitu hal yang mendasari audit laporan keuangan. Ada 4 hal yang mendasari audit laporan keuangan. Itu yang pertama, pertentangan kepentingan. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, keterpencilan. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAS memiliki keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Ada 2 batasan ekonomi yang penting yang dimaksud adalah biaya yang memadai, jumlah waktu yang memadai, prinsip akuntansi alternatif, dan estimasi akuntansi. Poin yang kedua yaitu pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. Di sini ada 4 pihak. Yang pertama ada manajemen, yang kedua dewan direksi dan komite audit, yang ketiga auditor internal, yang keempat adalah pemegang saham. Untuk poin yang ketiga yaitu standar audit. Guna standar audit itu sendiri adalah sebagai dasar pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Yang kedua, untuk memberi jaminan keyakinan akan kualitas jasa audit yang dilakukan oleh auditor. Ada juga standar umum. Standar umum ini berhubungan dengan persyaratan umum seorang auditor, di mana seorang auditor harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, pendidikan setara dengan S1, kemudian ada memiliki keahlian dan pelatihan teknis bidang auditing, dan pendidikan profesional yang berkelanjutan. Seorang auditor juga harus mempunyai kebebasan sikap mental. Apa sih sikap mental yang dimaksud? Yaitu independen dalam fakta dan independen dalam penampilan. Auditor juga harus menjalankan pekerjaan dengan seksama. Ada juga standar pekerjaan lapangan, yaitu memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit, sehingga memberikan hasil yang berkualitas. Yang pertama yaitu ada perencanaan audit, di mana penyusunan strategi menyeluruh dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam audit. Yang selanjutnya ada supervisi tenaga asisten. Kemudian ada pengarahan langsung, penggunaan kertas kerja, dan review atau penilaian setiap tahap audit. Di dalam standar pekerjaan lapangan juga ada pemahaman struktur pengendalian intern dan bukti yang kompeten dan cukup. Ada juga standar pelaporan, di mana standar pelaporan ini mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi auditor dalam menerbitkan laporan audit. Di mana yang pertama itu dia harus sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum dengan tolak ukur kesesuaiannya. Yang pertama, metode penelitian, penjelasan, pengklarifikasian, dan pisah batas. Ada juga tentang inkonsistensi, pengungkapan yang memadai, dan pernyataan pendapat. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi. Selanjutnya yaitu audit opinion, terdiri dari 1. Wajar tanpa syarat atau unqualified opinion, kedua wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, 3. tidak setuju atau adverse opinion, keempat penolakan memberi pendapat atau disclaimer of opinion, kelima pendapat setengah-setengah atau piecemeal opinion. 4. Laporan auditor. Yang pertama ada laporan audit baku, terdiri dari laporan audit yang
berisi pendapat wajar tanpa syarat. Selanjutnya yaitu laporan audit tidak baku, terdiri dari laporan audit yang tidak berisi pendapat wajar tanpa syarat. Yang kelima, tanggung jawab editor. Tanggung jawab auditor antaranya adalah tanggung jawab auditor hanya terbatas pada pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Tanggung jawab auditor timbul jika auditor gagal menemukan kekeliruan, ketidakberesan, atau kecurangan karena kelalaiannya dalam mematuhi norma-norma. Penggunaan laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk 1. Melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas. 2. Mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang sengaja maupun yang tidak. 3. Mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Deteksi kecurangan. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari tindakan-tindakan seperti 1. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. 2. Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. 3. Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Tanggung jawab auditor dalam mencari dan melaporkan penggelapan. 1. Tanggung jawab untuk mencari penggelapan seperti manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi, atau dokumen yang mendukung laporan keuangan yang dibuat. 2. Tanggung jawab auditor untuk menilai internal control. Tanggung jawab auditor dalam mencari dan melaporkan tindakan ilegal. Karakter tindakan ilegal. 1. Tergantung pada hukum berlaku. 2. Hubungannya dengan laporan keuangan, misalnya penggelapan pajak dan mengakali laporan keuangan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.